Salam jumpa Bapak Ibu Guru peserta PPG yang saya hormati. Perkenalkan, saya Hendro, dosen PPG dari Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau yang lebih kita kenal dengan RPL PPG. Memang beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelenggarakan sosialisasi khususnya untuk peserta PPG dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Tetapi setelah kami LPTK penyelenggara PPG di bawah Kemenak yaitu STK Santo Yakobus Merauke dan STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang beberapa waktu lalu menyelenggarakan evaluasi PPG dan juga refreshment RPL dengan narasumber Bapak Dr. Abdul Rozak. Beliau adalah tim PPG Nasional Kementerian Agama. Ada beberapa update atau informasi terbaru tentang RPL ini yang kiranya sangat penting untuk kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu, mengingat bahwa PPG akan segera berlangsung khususnya untuk batch 1 tahun 2023 dan juga untuk batch-batch selanjutnya supaya mempersiapkan diri dari sekarang. Oke, seperti yang kita tahu dalam kurikulum PPG dalam jabatan menempuh 36 SKS, di mana 24 SKS, ini lebih dari 50%, ditempuh melalui mekanisme RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, sedangkan 12 SKS sisanya itu ditempuh melalui pembelajaran secara daring, yaitu melalui LMS PACE, yaitu pendalaman materi pedagogik 5 SKS, pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS, dan PPL 4 SKS. Nah, mengingat porsi RPL ini cukup besar ya dan sangat besar, yaitu 24 SKS, maka kiranya kita perlu memperhatikan hal ini, mempersiapkan RPL ini dengan baik, karena bobotnya paling besar dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme RPL tersebut. Bapak Ibu peserta PPG yang sudah ditetapkan melalui SK Bimas Katolik, pelaksanaan RPL ya mengikuti pelaksanaan PPG mengikuti alur seperti berikut. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah sampai pada tahap registrasi online, yaitu lapor diri ke LPTK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sebelum mengikuti PPG, Bapak Ibu harus menyelesaikan RPL terlebih dahulu. Itu prinsip dasarnya sebenarnya ya. Jadi sebelum mengikuti pendalaman materi, Bapak Ibu harus menyelesaikan RPL. Tetapi pada prinsipnya, pada prakteknya, pelaksanaannya memang ada beberapa mahasiswa yang diberi kelonggaran waktu untuk menyelesaikan RPL sambil pendalaman materi berlangsung, ya. Karena RPL ini bentuknya portofolio. Jadi nanti RPL dilaksanakan sebelum pendalaman materi dilaksanakan ya di sini. Nah, apa itu RPL, Bapak Ibu? RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ini dasar hukumnya dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Pendidikan Teknologi RI nomor 26 tahun 2016 ya tentang rekognisi pembelajaran lampau. Jadi RPL itu adalah pengakuan Bapak Ibu ya. PPG memberikan pengakuan yang besar atas pengalaman kerja Bapak Ibu selama menjadi guru, yang ada yang sudah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun jadi guru agama. Itu diakui ya, diakui kinerjanya, diakui disetarakan dengan kualifikasi tertentu, yaitu kualifikasi tingkat profesi ya. Maka porsi RPL ini cukup besar karena itu penghargaan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, atas kinerja Bapak Ibu, pengalaman kerja Bapak Ibu selama ini dalam bentuk portofolio, itu RPL ya.
Jadi jangan menjadikan RPL ini beban Bapak Ibu ya, tetapi ini justru menjadi salah satu bentuk reward atau penghargaan pemerintah untuk Bapak Ibu sebagai guru. Tidak perlu kuliah, kalau kuliah 36 SKS itu bisa 2 semester sendiri Bapak Ibu ya, tapi ini disetarakan dengan RPL, ditempuh dengan model RPL, itu sangat membantu sekali. Nah, kapan RPL dilaksanakan? RPL pada prinsipnya seperti yang saya tadi sampaikan di depan, harus diselesaikan sebelum pelaksanaan pendalaman materi dimulai ya. Pendalaman materi dimulai berlangsung selama 30 hari. Untuk batch 1 tahun 2023, informasi yang kami terima dari Panitia Nasional akan dimulai tanggal 8 Mei. Maka sebelum itu seharusnya RPL sudah dimulai. Begitu mahasiswa mendapatkan akun di LMS Space, maka mahasiswa sudah bisa menginput RPL. Nah, kita masih menunggu akun mahasiswa tersebut ya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar sambil menunggu. Silahkan disiapkan dokumen RPL-nya sebaik-baiknya. Namun pada praktiknya mahasiswa diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen portofolio RPL yang belum lengkap selama proses pendalaman materi berlangsung. Jadi ada yang sambil pendalaman materi sambil melengkapi RPL, meskipun itu nanti akan menjadi lebih berat tugasnya Bapak Ibu ya, karena di samping Bapak Ibu harus ikut kuliah pendalaman materi tutorial, Bapak Ibu harus melengkapi RPL. Itu kan berarti istilahnya sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi daripada nanti kerepotan sendiri, sebaiknya kalau bisa RPL diselesaikan sebelum pendalaman materi dimulai, supaya ketika proses pendalaman materi berlangsung, kita sungguh-sungguh bisa konsentrasi di situ ya. Karena pendalaman materi itu juga tidak mudah Bapak Ibu ya. Banyak tugas yang harus kita kerjakan. Lalu bagaimana cara mengumpulkan portofolio RPL? Dokumen-dokumen RPL diarsipkan dalam bentuk file PDF atau disimpan ke penyimpanan cloud ya. Sekarang banyak sekali penyimpanan cloud yang gratis, ada Google Drive, OneDrive, Dropbox dan lain-lain ya Bapak Ibu ya, yang bisa diakses secara free meskipun kuotanya terbatas, tapi untuk RPL saya rasa sangat-sangat mencukupi. Kemudian diunggah melalui sistem LMS Space yang telah disediakan. Jadi semua di-upload atau diunggah melalui LMS Space, melalui akun Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti akan diberikan akun, ketika sudah diberikan akun, Bapak Ibu sudah bisa mengupload RPL. Nanti teknis uploadnya seperti apa akan dijelaskan melalui video tutorial terpisah. Yang perlu diperhatikan bahwa pastikan bahwa dokumen-dokumen telah terorganisir dengan baik sesuai dengan bidang dan semesternya sesuai dengan rubrik. Jadi sudah kita organisir Bapak Ibu ya. Jadi jangan seperti gaduh-gaduh, acak-acakan begitu ya. Sudah diarsipkan dengan baik sesuai dengan tagihannya per semester. Nah, acuannya kembali ke rubrik. Jadi silakan diatur, diorganisir per folder-folder sesuai dengan semester-semesternya masing-masing. Nah, tahun berapa dokumen RPL yang dapat digunakan? Dokumen RPL yang dapat digunakan adalah 6 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi yang ditagihkan itu adalah 6 tahun terakhir, terhitung sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Contoh untuk batch 1 ini tahun 2023, karena PPG dimulai Mei 2023, otomatis Bapak Ibu akan terhitung sebagai mahasiswa itu Mei. Akan dilakukan pencatatan pada pangkalan data pendidikan tinggi, dilakukan sinkronisasi itu bulan Mei. Maka Bapak Ibu diakui sebagai mahasiswa itu Mei, itu berarti semester genap ya. Tetapi dihitung bulan itu bulan April masih bisa dipakai gitu ya. Jadi kemarin penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Rozak menjelaskan bahwa boleh dihitung bulannya ya, bulannya. Kalau Mei Bapak Ibu menjadi guru menjadi peserta PPG maksud saya, maka dokumen RPL yang bisa digunakan seperti tabel di samping ini Bapak Ibu ya. Yaitu semester genap dihitung mulai dari Januari sampai April, karena Mei Bapak Ibu sudah jadi guru ya, sudah jadi peserta PPG. Maka dimulai dari bulan Januari sampai April dokumennya bisa digunakan. Terus mundur ke belakang, hitung mundur sampai 12 semester atau 6 tahun.
Bisa juga Bapak Ibu jika yang digunakan standarnya adalah semester, karena Bapak Ibu menjadi mahasiswa semester genap, maka yang dihitung mulai dari semester ganjil nomor 2 ya, nomor 2 semester ganjil. Nanti mundur ke belakang 12, maka nanti akan bertambah yang semester ke-12 nanti adalah semester genap 2016-2017. Boleh juga itu nanti menjadi pertimbangan secara personal oleh tim penilai RPL. Jika yang menjadi patokannya adalah semester, maka dihitung mulai dari ganjil 2022-2023 karena Bapak Ibu menjadi mahasiswa semester genap 2022-2023. Mundur ke belakang 12 semester. Tapi kalau yang dihitung bulan, maka semester genap masih bisa dipakai tetapi hanya sampai bulan April. Itu juga bisa. Ya, jadi silahkan. Prinsipnya adalah dokumen-dokumennya mencukupi, dokumen-dokumennya lengkap ya Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu pertimbangannya, Pak, kalau saya hitung Januari April dokumen saya belum banyak, tidak ada dokumen, tidak ada kegiatan, maka saya mau pakai yang semester TS-1-nya atau semester akhirnya, itu yang saya mau ambil adalah semester ganjil 2022-2023 ke belakang. Ya nggak apa-apa, silahkan Bapak Ibu. Ya, itu boleh juga. Ya, silahkan nanti boleh dipakai, mau pakai standarnya bulan atau standarnya semester. Yang penting harus konsisten, Bapak ya. Kalau mau pakai bulan, maka semester genap 2022-2023 Januari April tetap dihitung, maka mundur ke belakang sampai semester ganjil 2017-18. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai standarnya semester, maka startnya semester ganjil 2022-2023 mundur 12 semester sampai nanti semester genap 2016-2017. Harus konsisten. Karena yang ditagihkan adalah 6 tahun atau 12 semester. Kita lanjut. Untuk teknis pelaksanaan RPL baru bisa dilaksanakan jika mahasiswa sudah memiliki akun pada LMS-nya. Kewenangan untuk mendaftarkan akun Bapak Ibu ke LMS itu bukan pada LPTK tapi oleh Panitia Nasional. Jadi kami sedang berkoordinir dengan Panitia Nasional. Nanti jika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun pada LMS akan diinformasikan oleh LPTK. Jadi mohon ditunggu dengan sabar. Kemungkinan untuk batch 1 2023 akun akan diperoleh pada akhir bulan April ini Bapak Ibu, setelah Idul Fitri. Mahasiswa mengupload secara mandiri dokumen-dokumen RPL pada sistem LMS sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti aturan ya. Nanti ada kontrak perkuliahannya, ada jadwalnya, itu harus diikuti secara disiplin dan ketat. Kapan harus upload, ingat lihat baik-baik deadline-nya. Karena semua ini kita bekerja by system, bukan manual, portofolio manual yang diupload, yang dikirim manual atau dikirim lewat pos atau tidak, tetapi lewat sistem. Maka kalau waktunya sudah ditentukan oleh sistem jam segini ditutup, tanggal 12 misalnya jam 24.00 ditutup, ya sudah akan tertutup. Bapak Ibu meskipun terlambat minta tolong ke LPTK, minta maaf kami tidak bisa bantu ya. Jadi kita harus lihat, perhatikan, ikuti jadwal yang nanti akan disampaikan LPTK dengan disiplin. Masing-masing mahasiswa akan dinilai oleh satu orang dosen penilai RPL ya. Jadi nanti akan ada dosen penilai RPL yang sudah berkompeten untuk menilai dokumen-dokumen Bapak Ibu. Mahasiswa akan dibuatkan grup WhatsApp sesuai kelas RPL dengan dosen penilai RPL sebagai penanggung jawab dan didampingi satu orang admin yang membantu masalah teknis jika ada kendala akses atau kendala upload, nanti bisa bertanya ke admin grup di WA tersebut. Mahasiswa harus belajar manajemen file PDF, mengupload video di YouTube, dan mengelola file di Google Drive ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dari sekarang mulai mencoba untuk belajar bagaimana cara manage file PDF, mengupload video di YouTube, dan mengupload video di Google Drive, membuat link untuk di-sharekan dari Google Drive. Silahkan belajar dari sekarang Bapak Ibu, karena nanti ketika PPG berjalan, hal-hal ini akan sering kita temui ya, tentang manajemen file PDF, bagaimana mengkompres, bagaimana mengcombine atau merger file, menggabungkan beberapa file PDF jadi satu,
bagaimana mengkonversi dari gambar ke PDF, dari Word ke PDF, ya. Itu Bapak Ibu harus belajar. Lalu juga membuat akun di YouTube, ya, memverifikasi akun di YouTube supaya kita bisa upload video yang durasinya panjang, ya. Lalu bagaimana membuat akun di Google Drive, ya. Kalau kita punya Gmail pasti bisa langsung akses Google Drive Bapak Ibu, ya. Lalu bagaimana cara kita sharekan link file di Google Drive itu supaya orang lain bisa mengaksesnya, itu kita harus belajar. Nah, boleh Bapak Ibu belajar minta bantuan operator atau orang yang paham IT untuk membantu hal teknis, tetapi kami harapkan jangan ketergantungan Bapak Ibu, ya. Pengalaman dari PPG Angkatan 1 kemarin tahun 2022, ada beberapa guru yang sangat tergantung oleh bantuan operator sekolah untuk upload, untuk buat video, untuk mengelola file PDF, itu semua tergantung oleh bantuan orang. Dan ketika orang tersebut ada kesibukan, misalnya keluar kota, ya sudah, dia tidak bisa apa-apa. Atau misalnya orang yang sedang sakit, ya sudah, dia tidak bisa berbuat banyak. Dan ketika tugas harus dikumpul hari itu, dia tidak bisa mengumpulkan karena yang membantu dia tidak ada. Itu yang kesulitan sendiri. Jadi kita boleh minta bantuan orang, tetapi kita juga harus belajar. Ya, jangan tergantung pada satu orang. Kalau memang kita mengandalkan orang lain, ya paling nggak ada kita juga belajar sesuatu, lalu ada cadangan. Kalau dia tidak bisa, misalnya siapa yang bisa saya minta bantuan? Anak kah? Nah, anak kadang-kala kemarin juga minta tolong anaknya sibuk bekerja, pulangnya baru jam 8 malam, padahal tugas harus dikumpulkan deadline-nya jam 6 sore. Masa nunggu anak pulang dulu baru upload tugas dia? Nah, itu juga menjadi masalah kemarin, ya. Lalu mahasiswa tidak bisa mendaftar UKM PPG jika dokumen RPL-nya belum tuntas. Ini juga menjadi catatan. Jika RPL Bapak Ibu tidak selesai atau ada dokumen yang belum tuntas, tidak lulus, nilainya masih rendah, ya, maka Bapak Ibu tidak bisa kami daftarkan untuk ikut UKM PPG. Meskipun Bapak Ibu sudah lulus pendalaman materi, sudah lulus lokakarya, tapi kalau RPL-nya belum tuntas, Bapak Ibu tidak bisa kami daftarkan untuk ikut UKM PPG, ya. Atau yang terdiri dari UKIN dan UP, ya. Berarti otomatis nanti tidak bisa lulus PPG itu, ya. Itu. Mahasiswa harus proaktif mengecek penilaian dokumen RPL dan bertanya ke dosen, ya. Karena kita sudah buatkan grup WA Bapak Ibu. Nanti dosennya yang akan mengontrol, misalnya di kelas di grup itu ada 15 orang. Nah, dosen itu yang bertanggung jawab untuk mengelola atau menilai dokumen itu, nanti akan menginfokan misalnya Ibu Maria dokumennya kurang apa-apa, ini tolong diperbaiki, ditambah, dikurangi atau bagaimana. Nanti silahkan ikuti di grup tersebut. Dan jika ada hal yang ditanyakan, langsung tanyakan ke dosen penilai RPL masing-masing. Ya, bidang portofolio pada RPL ada 5 bidang. Yang pertama, pengembangan kompetensi pedagogi 6 SKS. Lalu penyusunan perangkat pembelajaran 6 SKS. Pengembangan kompetensi profesional 6 SKS. Pengelolaan administrasi pembelajaran 3 SKS. Inovasi pembelajaran 3 SKS. Jadi 12 SKS itu bidang pedagogi, 12 SKS bidang profesional. Ini sudah ada di rubrik Bapak, ya. Kita lanjut. Nah, apa sih implikasi atau dampak dari RPL ini bagi proses PPG secara keseluruhan, begitu, ya. Nah, RPL ini Bapak Ibu nanti akan dicantumkan di dalam transkrip nilai jika Bapak Ibu sudah lulus PPG. Jadi seperti mahasiswa S1, Bapak Ibu juga akan mendapatkan transkrip. Kalau S1 itu kan ada ijazah dan transkrip SKPI, tapi kalau PPG karena dia jenjang profesi, dia bukan ijazah tapi sertifikat pendidik dan transkrip nilai. Nah, RPL yang 5 bidang tadi akan dikonversi menjadi nilai huruf dan angka, ya. Satu yang dalam kotak merah ini adalah RPL, ya, bidang 1, bidang 2, bidang 3, SKS-nya juga sesuai. Nah, nanti penilaian dari dosen itu akan dikonversi menjadi nilai huruf. Kalau mendapatkan A, maka angkanya 4, ya, dikonversikan menjadi nilai angka 4, dibobotkan 24, 4 kali 6 SKS-nya, ya,
angka dikalikan jumlah SKS 6, bobotnya 24, dan akan diakumulasikan nanti ketemu untuk menghitung IPK. Jadi Bapak Ibu nanti juga ada IPK-nya dan akan dibacakan pada saat yudisium itu ya IPK-nya. Predikatnya apakah dengan pujian atau memuaskan, cukup memuaskan. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai RPL supaya dinyatakan lulus itu minimal B atau 70. Ya, jadi jangan sampai bisa mendapat C itu ya. C itu nilai bagi RPL itu dianggap nilai yang sangat tidak baik begitu ya. Jadi harus minimal B paling tidak dia. Ini nanti transkrip nilainya kurang lebih seperti ini. Ini tadi saya screenshot dari sistem LMS dia. Jadi ini sudah perhitungan otomatis, tinggal kita download saja. Dari nilai dosen akan langsung terintegrasi di LMS. Kita tidak bisa naik turunkan nilai Bapak Ibu ya, karena semua ini sudah by system. Misalnya Bapak Ibu ini dapat C, saya mau ubah di transkripnya jadi A, ya, tidak bisa dia. Nah, yang 4 di bawah ini, yang kotak biru ini baru Bapak Ibu peroleh dari pembelajaran daring atau LMS ya. Ada pendalaman materi pedagogi, profesional, pengembangan perangkat, dan PPL. Totalnya 36 SKS. Jadi RPL ini cukup banyak Bapak Ibu ya porsinya. Nanti mohon diperhatikan dan disiapkan dengan baik. Nah, kita akan lihat pembahasan dokumen RPL per bidang ya. Yang pertama untuk bidang pengembangan kompetensi pedagogik 6 SKS Bapak Ibu. Ini saya screenshot dari rubrik. Tersedia untuk mendapatkan nilai A 85 sampai 100. Ya, jadi kalau kita lihat rubrik itu ya, yang ke kanan itu kan semakin rendah ya. Saya ambil yang paling kiri yang skornya paling tinggi ya, karena kita sangat mengharapkan Bapak Ibu ada dalam tahap ini atau penilaian RPL Bapak Ibu itu ada dalam rentang 85-100. Kita kejar yang tertinggi, jangan minimalis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan skor A atau nilai A jika tersedia dokumen atau surat keputusan atau surat tugas mengajar diakui untuk 6 tahun atau lebih dari 12 semester. Nah, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama disiapkan adalah SK pembagian tugas mengajar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah. Nah, ini boleh per semester, boleh per tahun. Karena ada sekolah yang per semester SK-nya, ada juga yang per tahun. Bebas itu dari sekolah atau dari yayasan, silakan. SK mengajar harus mencantumkan nama lengkap guru yang bersangkutan dengan bidang studi yang diampu, yaitu pendidikan agama Katolik, dan distribusi kelas mengajarnya berikut jam pertemuan atau beban kerja setiap minggunya. Jadi SK-nya jangan hanya minimalis Bapak Ibu ya, artinya menugaskan ini untuk mengajar pak selesai dia. Tetapi harus jelas gurunya, nama lengkapnya siapa, bidang studi yang diampu apa, lalu beban kerjanya setiap minggu itu apa ya. Paling tidak itu ya. Nah, bagi guru yang mengalami mutasi atau pindah tempat tugas dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, tetap mencantumkan SK mengajar dari sekolah lama dan baru. Ya, silakan bagi yang pindah sekolah tetap gunakan SK yang dari sekolah dulu. Ya, sekolah dulu ditambah dengan sekolah yang sekarang. Ya, boleh. Bagi guru honorer tetap meminta SK mengajar dari Kepsef. Jadi jangan mengupload SK pengangkatan guru honor Bapak Ibu ya, tetap meskipun Bapak Ibu guru honor tetap dapat harusnya SK mengajar dari kepala sekolah. Tetap silakan minta SK mengajar atau surat tugas mengajar dari kepala sekolah. Dan bagi Bapak Ibu yang menjabat sebagai guru yang ditugasi sebagai kepala sekolah tanpa tugas mengajar, maka mengupload SK pengangkatan kepala sekolah setiap semester. Jika kepala sekolah juga mengajar pak, maka wajib mengupload SK mengajar yang ditandatangani Wakasek bagian kurikulum. Memang sebaiknya meskipun kepala sekolah dan meskipun regulasi sekarang menyarankan bahwa kepala sekolah tidak wajib mengajar, ya untuk proses PPG ini sebaiknya ada riwayat mengajar meskipun tidak setiap saat, tidak banyak beban mengajarnya ya Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan bahwa bidang studi atau mata pelajaran utama yang diampu dalam SK haruslah PAK dan bukan mata pelajaran yang lain. Boleh mengampu mata pelajaran lain tapi tetap harus mengajar PAK lebih banyak.
Nah, ini Bapak Ibu ya, kemarin ada yang SK-nya mengajar itu seni musik. Ya, itu tidak relevan Bapak Ibu, pasti akan ditolak. Harus mengajar PAK karena kita pendidikan profesi guru PAK ya. Jadi pendidikan agama Katolik itu yang utama, beban mengajarnya harus lebih banyak di pendidikan agama Katolik. Yang nomor 2, selanjutnya bidang 2, penyusunan perangkat pembelajaran 6 SKS. Rubriknya tersedia dokumen perangkat pembelajaran berupa prota, promes, silabus, dan selanjutnya setiap semester sebanyak 16 dokumen selama 12 semester. Berarti 16 dokumen dikali 12 semester ya. Setiap semester harus minimal 16 dokumen. Ya, jadi tolong disiapkan file dokumen perangkat pembelajaran sebanyak 16 dokumen setiap semester selama 6 tahun terakhir. Boleh menambah perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kami sudah diskusi dengan panitia nasional yang penyusun rubrik. Memang yang dicantumkan di rubrik itu hanya 9 perangkat pembelajaran, yaitu prota, promes sampai dengan instrumen penilaian. Tetapi tidak menutup kemungkinan perangkat pembelajaran lain seperti analisis KKM atau kriteria ketuntasan minimal, analisis minggu, hari dan jam efektif, atau analisis SKKD, analisis butir soal, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Sejauh masih relevan dengan perangkat pembelajaran boleh digunakan ya. Jadi jangan kaku pada rubrik untuk jenis perangkat pembelajaran, karena perangkat pembelajaran kan ada banyak. Nah, itu semua boleh digunakan. Dianjurkan bahwa perangkat pembelajaran dipilih dapat dimix, jadi digabung antar kelas. Misal guru A atau Ibu Maria itu mengajar SD kelas 3 sampai 6, maka masing-masing kelas itu dapat digunakan supaya ada variasi. Ini saran dari tim penyusun rubrik nasional kemarin. Sekaligus kami meralat informasi sebelumnya. Jika sebelumnya ada beberapa informasi yang kurang tepat ya, kami luruskan pada kesempatan ini bahwa perangkat pembelajaran usahakan bisa di mix ya. Jadi kemarin ada yang tanya, Pak, boleh nggak kalau hanya diganti tahun akademik saja isinya sama persis gitu ya? Ya, secara teknis bisa sah-sah saja itu Bapak Ibu ya. Tetapi secara prinsip itu tidak boleh, karena yang dituntut, yang ingin dilihat dari Bapak Ibu itu adalah adanya variasi perangkat pembelajaran setiap semester. Sebagai seorang guru profesional harus inovatif, kreatif dalam merancang perangkat pembelajaran. Maka kalau bisa di mix atau digabung, jangan hanya mengganti kopnya saja, mengganti tahunnya saja, isinya sama persis. Itu tidak dianjurkan ya. Dan dosen penilai RPL berhak untuk menolak dokumen RPL tersebut jika terindikasi plagiat atau copy paste dia. Itu kemarin yang ditegaskan oleh panitia nasional seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti bagian mengajarnya beberapa kelas atau beberapa rombel bisa di mix, yang penting 16 dokumen itu dapat. Boleh dicampur ya, tidak harus semua ada, tetapi boleh di mix. Nah, yang penting adalah dokumen yang wajib ada setiap semester itu adalah RPP Bapak Ibu ya. RPP itu wajib ada. RPP wajib ada. RPP tentu saja RPP yang lengkap itu ya komponennya, bukan hanya RPP yang asal buat. Yang selebihnya bisa dimix atau dikombinasikan, artinya RPP dengan silabus, dengan prota, prosem, dengan analisis KKM misalnya, atau dengan instrumen penilaian, lalu tambah lagi dengan apa sampai dengan 16 dokumen. Silahkan disesuaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki masing-masing. Nah, untuk model RPP sendiri Bapak Ibu boleh menggunakan RPP 1 lembar atau RPP K13 yang lengkap ya, sesuai dengan format MGMP masing-masing kabupaten atau dari sekolah sendiri. Kami tidak menganjurkan untuk Bapak Ibu membuat RPP ulang ya, karena itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Silahkan Bapak Ibu gunakan arsip RPP yang sudah ada. Arsip RPP, entah itu RPP 1 lembar atau RPP yang format lengkap, boleh dipakai. Untuk RPL ya Bapak Ibu ya, tetapi nanti untuk proses pengembangan perangkat pembelajaran ketika PPG sudah berlangsung, tentu kita akan menggunakan RPP yang format lengkap. Tetapi kalau RPL kita gunakan yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu masing-masing.
Disarankan memilih dan menggunakan perangkat pembelajaran yang terbaik dan terlengkap dikarenakan menjadi cerminan bahwa Bapak Ibu itu guru profesional. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa bahwa perangkatnya misalnya, saya tidak pernah membuat analisis butir soal, ya jangan dipaksakan. Saya tidak pernah membuat analisis SKKD, ya jangan dipaksakan membuat. Pakailah perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu miliki yang terbaik dan terlengkap. Karena yang dinilai itu adalah dokumennya. Itu adalah mencerminkan profesionalisme kita sebagai guru. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, ya maka harus buat, ya Bapak Ibu ya. Karena kami tahu bahwa ada guru yang pengarsipannya sangat rapi, sangat baik, tetapi ada juga yang kurang rapi, mungkin ada yang tercecer. Nah, itu harus dikumpulkan lagi, diarsipkan lagi ya. Yang disiapkan cukup rencana perangkat pembelajarannya, tidak perlu bukti pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi misalnya instrumen penilaian cukup nanti ya kisi-kisinya, lalu pengembangan bentuk soalnya, kunci jawabannya, pedoman penilaian penskorannya cukup. Tidak perlu harus sampai pada bukti bahwa siswa sudah mengisi daftar nilainya, tidak usah ya. Perhatikan format template baku dalam perangkat pembelajaran, perhatikan unsur komponen yang harus ada dalam perangkat pembelajaran tersebut ya. Jadi Bapak Ibu, karena ini adalah penilaian RPL mencerminkan bahwa Bapak Ibu sebagai guru profesional yang menyusun perangkat pembelajaran, maka perhatikan komponen-komponen perangkat pembelajarannya juga Bapak Ibu ya. Kalau RPP, komponen dasar yang harus ada itu apa? Kalau silabus itu apa? Kalau materi pembelajaran itu apa yang harus ada? Ya. Itu rujukannya di mana? Itu di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 atau keputusan Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 tentang juknis penyusunan RPP. Itu bisa kita gunakan di dalamnya. Di dalam regulasi tersebut ada komponen-komponen minimal yang bisa digunakan. Ya, tetapi sekali lagi silahkan gunakan perangkat yang sudah ada. Saya yakin bahwa perangkat itu sudah baik, mungkin hanya perlu sedikit penyempurnaan dari Bapak Ibu guru ya. Itu perlu diperhatikan, artinya jangan asal comot sana sini tanpa melihat isinya. Komponen-komponen minimal itu yang harus ada itu harus diperhatikan, karena meskipun penilaian RPL ini dilakukan secara internal oleh LPTK penyelenggara PPG, tetapi kadangkala Bapak Ibu tim panitia nasional itu nanti akan melakukan monef dan evaluasi ya, apa benar nggak ini penilaian ini RPL ini betul atau tidak. Nanti mereka akan sampling dari beberapa mahasiswa, itu akan dicek dokumennya, dan misalnya dosennya itu karena terlalu baik hati memberi nilai 80, tetapi setelah panitia nasional mengecek dokumennya, loh kok begini RPP-nya atau kok begini perangkatnya, nah, nanti yang akan ditegur, diberikan sanksi. Selain LPTK, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sanksi itu ya. Jadi kita dari sekarang mulai mitigasi, mulai mencegah hal-hal itu tidak terjadi ya. Mulai sekarang kita siapkan yang sebaik-baiknya. Jika guru mengalami mutasi atau pindah sekolah selama 6 tahun terakhir, maka dapat menggunakan perangkat pembelajaran dari sekolah lama ya. Jadi boleh menggunakan perangkat dari sekolah lama ditambah dengan sekolah baru yang sekarang. Setiap dokumen perangkat pembelajaran wajib Bapak Ibu ya disahkan atau ditandatangani pimpinan sebagai bukti bahwa supervisi telah berjalan dengan baik. Jadi kami pasti akan menolak dokumen perangkat yang tidak disahkan oleh pimpinan dan distempel ya. Wajib itu Bapak Ibu ya hukumnya. Kecuali dia perangkat alat peraga. Kalau alat peraga ya tentu tidak bisa. Kalau alat peraga dalam bentuk fisik ya tentu saja itu tidak bisa disahkan atau ditandatangani begitu ya. Tapi untuk dokumen yang lain harus ditandatangani, disahkan. Upload dokumen perangkat pembelajaran di LMS adalah per semester. Jika menggunakan link Google Drive, maka pastikan bahwa akses file telah dibuka supaya dosen penilai RPL dapat mengakses file tersebut. Ini yang sering kali kita lupa Bapak Ibu. Sudah upload, lalu sudah copy file, ternyata kita lupa bahwa file tersebut kita belum open access. Ini kasusnya seperti ini. Nah, jika sudah diupload yang di kotak merah ini Bapak Ibu, ini kalau keterangannya masih restricted, ini artinya belum dibuka aksesnya, masih tertutup. Jadi meskipun Bapak Ibu copy linknya, ketika orang buka nanti akan tampil di sebelah kanan ini ya.
akan muncul seperti ini. Anda memerlukan akses. Nah, ini merepotkan dosen nanti. Dosen pasti akan sibuk menghubungi Bapak Ibu juga lupa filenya kemarin uploadnya di mana, sudah lupa karena terlalu banyak file yang diupload. Maka dari awal pastikan sebelum link itu di copy, di upload, pastikan dibuka dulu, sudah bisa diakses belum, sudah open access belum gitu ya. Nah, kalau open access nanti tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah warna hijau, gambar globe itu ya, bola dunia, lingkaran berwarna hijau itu ya, anyone with the link sudah bisa view. Ya, maka sudah bisa di copy, nanti ketika orang buka akan muncul tampilan seperti sebelah kanan ini. Nah, ini sudah di open aksesnya ya, Bapak Ibu ya. Itu yang perlu diperhatikan, hal kecil tapi sangat berdampak signifikan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi profesional, 6 SKS. Disiapkan dokumen bukti mengikuti kegiatan. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang kemarin sempat ada banyak pertanyaan di sini ya. Tersedia dokumen sertifikat, piagam, surat keterangan mengikuti kegiatan seminar, workshop, penelitian, KKG, MGMP 5 kali lebih dari sama dengan 5 kali dalam 1 semester. Nah, ini dengan masing-masing 2 JP. Kemarin setelah kami berdiskusi dengan panitia nasional, ternyata ada misinterpretasi oleh kami LPTK, ada beberapa misinterpretasi ya di kalangan penilai RPL tentang hal ini, karena rubriknya ini multitafsir Bapak Ibu ya, karena namanya rubrik di skala nasional itu kan artinya masih cukup umum maka perlu turunannya panduan. Nah, kemarin setelah kami diskusi dengan panitia nasional sudah dijelaskan dan sudah ditegaskan tentang hal ini. Maka yang benar ini sekaligus kami meralat pernyataan kali lalu ketika kita seminar, ketika kita sosialisasi lewat Zoom. Bapak Ibu wajib menyediakan dokumen bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti diklat minimal 5 kali dalam 1 semester ya, dengan durasi setiap kegiatan 2 JP. Jadi yang dihitung itu adalah dokumen kegiatannya, jumlah kegiatannya Bapak Ibu ya, bukan JP-nya. Jadi meskipun Bapak Ibu 1 JP itu ada 1 kegiatan atau satu sertifikat itu 50 JP, itu kemungkinan hanya dihitung 1 kegiatan Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Yang dihitung adalah jumlah kegiatannya, bukan durasi JP kegiatannya. Nah, kemarin ada yang mengatakan, Pak, saya sudah 100 JP, apakah itu sudah menggantikan atau mencukupi untuk sekian tahun dia? Nah, kemarin ada yang mengatakan boleh. Nah, sekarang ditegaskan bahwa tidak boleh, ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dihitung adalah jumlah kegiatannya, bukan lamanya kegiatannya atau JP kegiatannya. Nah, dasar rasionalnya bahwa semakin banyak kegiatan yang Bapak Ibu ikuti, itu semakin meningkatkan profesionalisme guru ya. Jadi semakin banyak Bapak Ibu ikut kegiatan, ikut seminar, ikut pelatihan, workshop, itu profesionalismenya semakin tinggi. Itu yang diharapkan oleh panitia ya, oleh panitia pusat. Jadi penilaian bidang ini per evidence atau per bukti yang diunggah, yaitu per dokumen sertifikat atau piagam yang Bapak Ibu upload ya. Nah, jadi setiap semester mahasiswa wajib memiliki dokumen pengembangan profesionalisme dalam bentuk sertifikat, piagam, atau surat keterangan ya, harus mengupload dokumen berupa itu. Nah, ini ada catatan khususnya Bapak Ibu ya. Pak, kalau saya JP-nya tuh besar bagaimana? Bisa dianggap 1 kegiatan, bisa mencukupi untuk 1 semester ya. Penjelasannya seperti ini. Apabila dalam 1 semester mahasiswa memiliki kegiatan yang jumlah JP-nya besar, yaitu lebih dari 10 JP, karena kan 1 semester tadi kalau dikalikan 2 JP kali 5 kegiatan berarti 10 JP ya. Jika ada 1 kegiatan yang lebih dari 10 JP, maka dosen penilai RPL akan selanjutnya tidak serta-merta akan menganggap bahwa sertifikat itu bisa mencukupi untuk menggantikan 1 semester. Tidak. Kita akan cermati dulu materinya. Dalam sertifikat itu atau dalam piagam itu atau surat keterangan itu kita lihat materi kegiatan yang tercantum itu apa. Jika hanya ada 1 materi, artinya tidak variatif ya. Misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan topiknya itu hanya 1 saja, yaitu tentang pelatihan penulisan karya tulis ilmiah ya.
Jadi 10 JP tapi isinya hanya satu topik itu saja. Ya. Atau literasi digital atau literasi membaca saja selama 10 JP, maka itu hanya dianggap satu kegiatan meskipun jumlah JP-nya besar. Kalau hanya satu materi. Namun, jika dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa materi yang berkaitan dengan pengembangan profesionalis pendidik, maka satu dokumen tersebut dapat mewakili seluruh tagihan untuk satu semester. Contoh, 10 JP tapi 2 JP itu untuk latihan literasi membaca, lalu 2 JP selanjutnya itu ada submit jurnal internasional, lalu ada pelatihan penulisan karya tulis PTK, lalu materi yang ke 2 JP selanjutnya. Artinya dibagi-bagi, ada beberapa materi yang berbeda yang relevan dengan pengembangan profesionalisme. Itu bisa dianggap bahwa satu kegiatan itu mewakili untuk satu semester, Bapak Ibu. Jadi bukan untuk seluruh 6 tahun, tidak ya. Karena kemarin ada yang bilang, Pak, saya ada yang 100 JP ini untuk sekian tahun. Tidak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi meskipun JP-nya besar dengan beberapa materi, itu hanya berlaku untuk satu semester. Artinya semester selanjutnya atau semester yang akan datang lainnya, Bapak Ibu harus mengupload dokumen sertifikat lagi atau piagam lain lagi, yang kegiatan yang lain lagi. Ya, jadi meskipun JP-nya besar, itu hanya berlaku untuk satu semester. Karena ingat, tagihannya itu adalah per semester. Ya, jadi per semester. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kalau ada yang ikut diklat apa prajab sekian puluh jam, tetapi materinya semuanya sama misalnya, itu hanya dihitung satu kegiatan. Tapi kalau materinya banyak, bervariatif, dan mendukung profesionalisme guru ya, pendidik, kalau tidak mendukung profesionalisme, topiknya berbeda dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan profesi, ya tidak akan dihitung Bapak Ibu, akan ditolak. Tapi kalau relevan akan dianggap itu mencukupi itu tagihan selama satu semester. Pastikan bahwa dokumen yang diupload mencantumkan jumlah JP dan juga materi kegiatan. Ini penting Bapak Ibu ya. Jika sertifikat tidak mencantumkan JP atau telah hilang, boleh meminta surat keterangan tambahan atau pengganti dari panitia. Ya, jadi jika ada yang tidak mencantumkan JP-nya, silahkan ditambahkan surat keterangan ya, surat keterangan. Ya, selanjutnya pengembangan kompetensi profesional (SKS). Masih lanjutan tadi. Pastikan bahwa kegiatan yang dilakukan materinya berkaitan dengan pengembangan profesionalisme guru ya. Kompetensi profesional Bapak Ibu berarti berkaitan tentang ini ya, penguasaan bidang ilmu sebagai guru agama Katolik. Contoh pengembangan perangkat pembelajaran, pembuatan media, seminar profesi guru, penelitian tindakan kelas, pengembangan materi ajar, pelatihan katekis, animatoris kitab suci, dan lain-lain. Artinya berkaitan dengan kompetensi profesional guru agama. Kalau yang ekstrakurikuler itu berarti latihan menganyam atau kewirausahaan, berarti tidak berkaitan dengan profesionalisme itu ya Bapak. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih yang tepat. Kegiatan dapat dilaksanakan secara daring maupun luring di semua tingkatan. Apakah itu tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, boleh digunakan. Dokumen yang digunakan di bidang ini pada prinsipnya tidak boleh digunakan lagi dalam portofolio UKIN. Kemarin disampaikan oleh Panitia Nasional begitu Bapak Ibu, supaya tidak ada double claim atau double cum. Tetapi dalam kasus tertentu ya, kita masih membolehkan jika masih relevan dan dapat membantu mahasiswa ya. Kami mempersilahkan jika karena nanti ketika UKIN, UKM PPG nanti Bapak Ibu akan mengikuti portofolio lagi, tetapi 3 tahun terakhir dan bidangnya agak berbeda dengan RPL. Salah satunya adalah pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan lain-lain. Itu nanti kalau yang sudah digunakan untuk RPL tidak boleh digunakan untuk UKIN. Anjurannya seperti itu, tapi nanti kami ada diskresi bagi mahasiswa tertentu, kalau memang itu relevan dan membantu ya kami perbolehkan. Pastikan dokumen yang diupload jelas, dapat dibaca dengan baik, nama sesuai dengan mahasiswa, dan tanggal benar sesuai dengan semester yang berlaku. Kemarin beberapa kali kami sempat menolak dokumen-dokumen karena diragukan keasliannya. Ya kalau kita mau membuat dokumen ya harus profesional juga Bapak Ibu ya. Misalnya di atas kegiatannya tahun
bulan sekian tahun sekian tapi di bawah tanda tangannya lupa diganti masih tahun 2021 padahal di atas kegiatannya 2022, kan lucu itu ya Bapak Ibu. Jadi kemarin pasti kita tolak karena penilaiannya adalah by evidence, sesuai dengan dokumennya. Kalau dokumennya tidak valid pasti ditolak. Jadi mohon diperhatikan. Ada juga yang lupa mengubah nama, itu juga sangat disayangkan ya. Jadi tolong diperhatikan hal ini. Nah, ini contoh sertifikat ya yang bisa digunakan. Workshop nasional ada ada jadwalnya, itu lebih bagus lagi selama 5 JP ya. Itu supaya dosen penilai itu bisa memeriksa, oh ini materinya relevan nggak ya. Kalau relevan akan bisa langsung dipakai. Lalu bidang yang keempat itu tentang pengelolaan administrasi pembelajaran. Kalau ini tidak terlalu rumit Bapak Ibu ya, karena ini hanya membutuhkan surat keterangan dari pimpinan yaitu kepala sekolah. Tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler. Format surat dapat menggunakan template dari sekolah masing-masing atau menggunakan contoh yang disediakan oleh LPTK ya, kita sudah sediakan formatnya Bapak Ibu. Nanti seperti ini ya formatnya, surat keterangan bahwa guru ini sudah melaksanakan ini. Nah, ini ada 4 surat. Ini nanti Bapak Ibu bisa dibuat per semester untuk 4 surat ini. Berarti 4 kali, ini kan diminta untuk 12 semester ya, berarti 1 semester 4 berarti 4 kali 12 ya. Tetapi kalau dirasa terlalu tidak efektif karena nanti Bapak Ibu di sini itu hanya beda dengan yang lain, bagian ini hanya diupload 1 kali di LMS. Maka semua dokumen itu akan dijadikan satu file PDF, akan di merger gitu ya, jadi satu file. Maka boleh juga satu surat keterangan menerangkan secara kolektif untuk 12 semester. Jadi misalnya surat keterangan administrasi pembelajaran itu dibuat untuk 12 semester bahwa Bapak A jabatannya ini, bidang studi ini, telah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini untuk semester sekian selama 12 semester bawah tanda tangan kepala sekolah. Boleh dibuat secara kolektif. Jadi nanti kalau kolektif cukup 4 surat ya, 4 surat untuk 12 semester. Lalu di-combine jadi satu file PDF lalu di-upload di LMS. Begitu juga boleh, tapi kalau mau dibuat per semester juga tidak masalah. Nah, bagi kepala sekolah, Bapak Ibu, ada yang menjabat kepala sekolah yang tidak mengajar, surat administrasi yang dibuat merujuk pada Permendikbud. Kalau Bapak Ibu yang jabat kepala sekolah yang tidak mengajarkan, berarti tidak ada perangkat pembelajaran ya, tidak ada administrasi nilai peserta didik. Maka apa administrasi yang dibuat kepala sekolah yang sesuai dengan tugas dan fungsi kepala sekolah Bapak Ibu yang diatur dalam Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, pasal 12. Nanti silahkan dicek sendiri, bagi kepala sekolah pasti sudah tahu tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya ya, dan administrasinya salah satunya adalah supervisi. Nah, itu dokumennya apa? Silahkan dibuktikan melalui dokumen yang diupload. Namun disarankan dalam proses PPG ini agar kepala sekolah memposisikan diri sebagai guru ya. Karena kepala sekolah itu kan sebenarnya pada hakikatnya juga guru yang diberikan tugas tambahan ya, yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Nah, maka dalam konteks PPG ini kepala sekolah kami anjurkan memposisikan diri sebagai guru supaya apa? Ya supaya mudahlah proses administrasi dan penilaiannya, jangan beda dengan yang lain. Kemarin juga di angkatan 1 ada banyak yang kepala sekolah tapi mereka juga mengajar. Dan mereka juga membuat perangkat pembelajaran, administrasi pembelajaran. Artinya mereka memposisikan diri sebagai guru bukan sebagai kepala sekolah, meskipun mereka menjabat sebagai kepala sekolah. Yang diupload di sini cukup surat keterangan saja Bapak Ibu tanpa bukti-bukti pelaksanaannya. Jadi cukup surat keterangan. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu inovasi pembelajaran 3 SKS. Tersedia dokumen salah satu dari surat keterangan tentang membuat modul, pedoman praktikum, PTK, video pembelajaran selama 6 tahun, setiap tahun. Nah, hal yang membedakan bidang ini dengan bidang yang lain adalah jika yang lain tadi ditagihannya itu per semester, selama 12 semester, artinya 6 tahun. Nah, di sini, di inovasi pembelajaran, Bapak Ibu yang diminta atau ditagihkan itu adalah per tahun untuk 6 tahun, maka ada 6 dokumen ya, karena kalau membuat inovasi itu
per semester mungkin agak berat juga Bapak ya. Kita misalnya PTK per semester ya agak berat. Kalau penelitian per tahun masih memungkinkan bagi guru. Yang perlu disiapkan adalah surat keterangan dan lampiran hasil produknya. Jadi Bapak Ibu kemarin penjelasan dari tim panitia nasional bahwa tidak cukup surat keterangan. Khusus untuk bagian inovasi pembelajaran itu berbeda dengan nomor 4 tadi. Kalau nomor 4 tadi administrasi pembelajaran cukup surat. Di bagian inovasi ini Bapak Ibu harus menyediakan hasil produknya, melampirkan hasil produknya. Nah, produk apa? Boleh pilih dari salah satu dari 4 yang dicantumkan. Apakah itu modul, pedoman praktikum, PTK atau karya tulis ilmiah, video atau media pembelajaran. Boleh, silahkan pilih salah satu setiap tahun. Boleh di mix, boleh sama semua, silahkan. Misalnya tahun pertama PTK, tahun kedua modul, tahun ketiga pedoman praktikum, tahun keempat video pembelajaran, tahun kelima PTK lagi, boleh di mix. Atau kalau 6 tahun itu PTK semua, ya tidak dilarang, tetapi kami sarankan kalau bisa variasi ya. Sebagai guru profesional harus variatif, paling tidak ada bidang atau inovasi yang lain. Jangan semuanya PTK semua atau video pembelajaran semua. Harus ada variasi Bapak Ibu ya selama 6 tahun itu. Berarti 6 produk ya, 6 produk. Nah, format surat keterangannya dapat dilihat di sini, kami sudah sediakan juga. Nah, ini format surat keterangannya, nanti surat sekolah, lalu yang bertanda tangan kepala sekolah menerangkan bahwa nama guru, NIP, pangkat, unit kerja atau nama sekolahnya adalah benar guru di sekolah kami yang telah menghasilkan produk inovasi pembelajaran berupa apa? Silakan dipilih. Apakah modul, pedoman praktikum, PTK dan selanjutnya. Dengan materi atau judul apa? Kalau modul ya materinya apa, kalau PTK atau karya tulis ilmiah judulnya apa, pada semester berapa, tahun berapa, dan bukti hasil karya inovasi pembelajaran tersebut dapat diakses melalui link berikut. Jadi dicantumkan linknya Bapak Ibu di surat keterangan itu supaya dosen penilai RPL bisa melihat buktinya. Jangan bilang bahwa Bapak Ibu menghasilkan video pembelajaran tapi mana videonya, tidak bisa menunjukkan. Menghasilkan PTK, mana hasil karya tulisnya, tidak bisa menunjukkan. Berarti tidak diterima Bapak Ibu kalau begitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam surat keterangan perlu dicantumkan lampiran atau link yang berisi bukti karya inovasi pembelajaran yang dimaksud. Jika karya berupa modul atau buku ajar, maka disertakan link yang berisi file modul atau buku ajar tersebut ya. Modul itu buku ajar ya Bapak Ibu ya. Jika karya berupa pedoman praktikum, maka disertakan file pedoman praktikumnya. Jika berupa PTK, maka disertakan file hasil karya penelitiannya. Boleh karya tulis PTK yang lengkap, artinya bab 1 sampai bab 5-nya. Lengkap dengan cover dan lampiran-lampirannya silahkan. Atau yang sudah dikonversi dalam bentuk jurnal, diringkas dalam bentuk artikel ilmiah, boleh, silahkan. Jika karya dalam bentuk media atau video pembelajaran, maka disertakan link video tersebut yang sudah diupload di YouTube atau di Google Drive ya Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan komponen-komponen minimal untuk karya inovasi supaya karya tersebut dapat diterima sebagai sebuah karya inovasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kita sebagai guru profesional, calon guru profesional harus memperhatikan komponen-komponen minimal yang harus ada dalam inovasi tersebut. Supaya bisa dikatakan modul atau buku ajar itu, maka minimal komponen yang harus ada itu apa? Ada silabusnya, ada peta konsepnya, ada uraian materi yang kita sampaikan, rangkuman, glosarium. Glosarium itu daftar kata sulit, lalu ada latihan soal, ada kunci jawaban, dan yang penting adalah daftar pustaka. Itu komponen yang harus ada. Karena kemarin kami menolak beberapa modul karena yang dilampirkan itu dibilang modul, tetapi setelah diklik isinya hanya kopi sepenggal 1 lembar dari internet tentang penjelasan sebuah materi, yaitu bukan modul Bapak Ibu ya. Kalau modul itu berarti harus lengkap komponen-komponennya supaya bisa dikatakan modul. Itu harus diperhatikan. Atau modul, katakan modul tapi hanya mengcopy dari kumpulan PowerPoint yang di PDF-kan, dikatakan modul, itu bukan modul deh Bapak Ibu ya. Atau untuk pedoman praktikum atau LKS, maka unsur yang harus ada seperti judul praktikumnya tentang apa, tujuannya, teori untuk mempraktekkan itu apa, ada teorinya ya. Sebelum orang praktek itu kan ada teorinya dulu, dasar teorinya. Alat dan bahan yang diperlukan apa, cara kerja atau prosedur untuk praktikumnya bagaimana ya.
pertanyaan pendalamannya ya, lalu sumber referensinya. Nah, untuk PTK atau karya tulis ilmiah harus sesuai dengan metodologi penelitian terkait. Kalau Bapak Ibu itu PTK ya, penelitian tindakan kelas, ya maka ikut metodologi PTK yang ada siklusnya ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5-nya harus sesuai dengan metodologi karya tulis ilmiah PTK ya, sistematikanya. Kalau kualitatif berarti harus sesuai dengan jenis penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif ya sesuai dengan kuantitatif ya. Artinya sesuaikan dengan jenis penelitiannya. Hasil penelitian boleh berupa karya yang sudah atau belum diseminarkan. Ya, tapi kami sangat menyarankan Bapak Ibu membuat surat keterangan bahwa karya tulis itu sudah diseminarkan di sekolah. Supaya apa? Karena nanti ini akan dipakai lagi saat UKIN Bapak Ibu. Dan di UKIN itu kalau hasil penelitian sudah diseminarkan itu poinnya cukup besar. Kalau belum diseminarkan itu poinnya sangat kecil. Jadi sebaiknya karya tulis ini dibuatkan surat keterangan bahwa, atau kalau lebih bagus lagi selain surat keterangan juga dilengkapi dengan berita acara bahwa sudah diseminarkan. Ya, nanti silahkan lihat searching di Google bagaimana format berita acara seminar karya tulis ilmiah di sekolah. Banyak format yang bisa dipakai Bapak Ibu ya. Untuk video media pembelajaran sebaiknya minimal 15 menit. Jadi jangan hanya 5 menit, itu belum termasuk video media pembelajaran Bapak Ibu ya. Kalau 5 menit itu ya. Paling tidak untuk media pembelajaran itu 15 menit ya. Dan merupakan karya otentik, artinya karya asli Bapak Ibu guru, bukan kopi dari internet atau YouTube. Ya, kadangkala Bapak Ibu ada yang tahun lalu kopi dari link YouTube orang lain, dianggap sebagai karyanya, itu plagiat dan kami tolak. Meskipun itu sederhana, kalau itu karya kita sendiri kami lebih menghargai dibandingkan itu sangat bagus tapi ternyata menjiplak atau mengcopy dari karya orang lain. Itu sangat tidak kami anjurkan. Ya, itu saja Bapak Ibu penjelasan tentang RPL yang ingin kami sampaikan. Jadi mohon disiapkan dengan baik. Untuk RPL ini cukup rumit dalam arti mempersiapkan dokumennya, tetapi porsinya paling besar Bapak Ibu ya. Kalau bisa dibilang mungkin 70% dari proses PPG ini, maka silahkan disiapkan sebaik-baiknya. Sekaligus kami juga mohon maaf jika pada sosialisasi yang terakhir tentang RPL kemarin ada beberapa informasi dari kami yang miss, artinya kurang tepat, karena memang acuan rubrik itu masih sangat multitafsir dan bisa ditafsirkan banyak hal ya, dari berbagai sudut pandang. Orang menganggap membacanya begini, tapi setelah kami berdiskusi dengan panitia nasional, dengan tim penyusun rubrik beberapa waktu yang lalu, kami sudah mendapatkan kepastian, gambaran yang jelas tentang rubrik RPL ini seperti apa. Jadi ini kami mencoba untuk meluruskan kembali informasi yang kurang pas. Ada beberapa, ya tidak banyak ya, hanya beberapa saja, misalnya tentang inovasi pembelajaran, tentang jumlah JP yang ada misinterpretasi kemarin, sekarang sudah kami luruskan. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti proses PPG dengan baik. Silahkan siapkan dokumen RPL dengan baik dan jangan sungkan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan menghubungi kami lewat channel-channel yang tersedia. Sekian dan terima kasih.